Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh asraful anami wa khairul umam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salata wa salama daimaini bilang pisom. Ayuhan nas ittaqullaha fis sirri wal alan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Jamaah kaum muslimin wal muslimat, jamaah kuliah subuh Masjid Al-Muhajirin, Kampung Kubang, Desa Sukasari, Kecamatan Cilaku, Cianjur ini. Alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberikan jadwal oleh panitia untuk mengisi materi dengan judulnya adalah kenapa kita harus berdoa dan bagaimana caranya berdoa. Masya Allah, ini judulnya sangat bagus sekali ya. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya jangan lupa satu niat i'tikaf di masjid ini ya. Nawaitu an ataqifa fi hadzal masjid. Kedua, niat silaturahim dengan jamaah semuanya termasuk dengan saya. Ketiga, niat intidharus shalah ba'da shalah, nunggu salat setelah subuh, menunggu salat isyraq insyaallah ya. Kemudian niat niat thalabul ilmi saseureun sabeunyereun ya. Tolak setengah 45 menitan insyaallah. Kita mulai doa. Doa artinya permohonan ya, permohonan. Memohon kepada yang di atas, memohon doa ya. Secara harfiah, bahkan doa itu merupakan acina ya, perekat ibadah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa teh adalah acina ibadah. Ini Masya Allah, perekat ibadah ya. Tadi saya bacakan Al-Quran surat Ghafir atau surat Al-Mu'min ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Wa qala, dan telah berfirman sapa rabbukum, Tuhan kalian Allah, ud'uni, kalian harus menyembah kepadaku, berdoa kepadaku, mengundang kepadaku, memohon kepadaku, astajib lakum, niscaya aku, kalam Allah, akan mengijabah kepada kalian. Jadi berdoa teh perintah Gusti Allah ya. Tentunya meskipun tanpa perintah, kebutuhan kita perlu memohon kepada Gusti Allah yang telah mengurus kita, yang telah mengatur kehidupan kita, mengatur rezeki, mengatur jodoh, mengatur segala macam kehidupan. Allah yang punya, Allah yang mengatur. Tentunya kita harus memohon kepadanya. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang takabur ya, jauh dari ibadahku, artinya orang yang tidak mau berdoa kepada Allah, itu teh nandakeun takabur, bedegong teu butuh ku Gusti Allah. Ya, jadi orang takabur mah teu butuh ku Allah. Kumaha urang bae kehidupan mah.
Orang yang takabur, orang yang tidak butuh sama Allah, saya dukhuluna jahannama dakhirin. Mereka kalau akan masuk pada jahanam dengan hina dakhirin. Gitu ya. Jadi ngadoa teh kebutuhan kita. Dan Allah sangat senang kepada hambanya yang banyak berdoa kepadanya. Beda dengan manusia ya. Kalau kita sering memohon, meminta kepada orang lain, itu bukan bosanan. Dipintaan teh, ayo minta kamu mah, temikir gitu ya. Tapi Allah mah sangat senang melihat hambanya memohon kepadanya. Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Memohonlah kalian kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kepada kalian. Itu janji Gusti Allah. Setiap doa Allah akan mengabulkannya. Gitu ya. Tapi ada syarat. Allah mengabulkan deh. Ada syarat ketika Allah mengabulkan doa kita. Apa syaratnya? Coba lihat surat ini, surat apa itu? Al-Baqarah ayat 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya, Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman memberikan wahyu kepada Rasulullah, wa idza sa'alaka, wahai Muhammad, di mana bertanya kepada engkau sofu ibadi hambaku anni tentang aku. Wahai Muhammad, jika nanti ada hambaku yang bertanya kepada engkau tentang di mana aku, tentang aku, fa inni qarib, maka jawab, sehingga akulah Allah qarib, sangat dekat. Akulah dekat dengan hambanya. Rahmat Allah dekat dengan hambanya. Maghfir Allah, rahmat Allah dekat dengan hamba yang memohon itu. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah setiap doa yang mendoa, setiap permohonan yang memohon. Ujibu da'watad da'i idza da'ani, ya. Aku akan mengijabah doa pemohon ketika dia memohon kepadaku. Jadi di mana eta hamba memohon kepadaku, aku akan ijabah doanya, kata firman Allah. Tapi falyastajibu li, tapi hendaklah juga cumponan ijabah laksanakan li bagiku. Ketika ada perintah aku, wayahna cumponan, ya. Gitu. Jadi artinya mun hoyong orang dikabul doa, laksanakan perintah Gusti Allah. Menjadi ahli ibadah yang kemarin itu kan, imannya mantap sudah, tauhidnya mantap, ibadahnya mantap, tuh falyastajibu li, itu kan. Wal yu'minu bi, hendaklah hambaku beriman kepadaku. Jadi ibadah mantap, tauhid mantap, berdoa, nah kami akan diijabah. Gitu ya, ada syarat. Satu, falyastajibu li, mengijabah kepada undangan kami, kata Allah. Salat diperhatikan, perintah kami diperhatikan. Wal yu'minu bi, imannya mantap kepadaku, tidak disirikan. Tauhid mantap, Allahu Rabbi, Allah yang mengatur aku, Allahu Ahad. Akidah mantap, ijabah apa? Ibadah mantap. Kami cekal janji apa? Ujibu da'watad da'i dada'an. Janji akan mengijabah doa hamba ketika dia memohon kepada aku. Syaratnya tadi dua, falyastajibu li wal yu'minu bi, cumponan perintah kami
getol salat, getol maca Quran, berzakat. Amal soleh laksanakan dan iman kepadaku. La'allahum yarsyudun, niscaya mereka tergolong orang-orang yang dapat petunjuk, dikabul doana. Jadi Allah ngijabah doa teh bagi hambanya yang yastajibuli wal yu'minu bi, nyumponan parentahku Allah sareng iman kepadaku, tegasna jadi ahli takwa. Masya Allah ya. Kenapa? Allah sangat dekat dengan kita. Allah sangat dekat dengan kita. Dimanapun kita berada, Allah mendengar kita. Ya, dimanapun, kapanpun, Allah tidak tidur, tidak ngantuk, tidak lupa. Allah sangat mendengar atas doa kita. Syaratnya kita aktif melaksanakan perintah Allah dan iman kepadanya. Tuh dalam surat Qaf ya. Surat Qaf ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Tuh ya. Walaqad khalaqna, sungguh kami telah menciptakan al-insan, manusia, wa na'lamu, dan kami mengetahui ma tuwaswisu nafsu, apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia. Mendengar, karena dibisikan, apalagi gerakan suara itu nafsu, tuwaswisu nafsu. Ulang lagi, wa na'lamu ma tuwaswisu nafsu, kami sangat mengetahui apa yang dibisikkan oleh jiwa manusia. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan kamilah sangat dekat dengan hambaku daripada urat nadinya. Sangat dekat, Allah mendengar. Jadi ketika kita berdoa, Allah mendengar. Syaratnya tadi kita mantap menjadi hamba Allah dan mantap sebagai mukmin yang kuat tanpa syirik. Mantap Allahu Rabbi, Allah nu ngatur abdi. Mantap akidahnya. Jadi wa nahnu aqrabu ilaihi min habil warid, kami terdekat dengan manusia daripada urat nadinya, sangat dekat. Gitu ya. Jadi pertama lagi yen doa teh memang diperintah ku Gusti Allah dan Allah berjanji mengijabah, ngan syaratnya tadi teh bal yastajibuli wal yu'minu, warana kada getol ibadah sok tingali para ulama, para kiai, masya Allah anu soleh, tapi ya ulama-ulama soleh istiqomah, masya Allah, teka caritakeun ulama soleh sangsara sacidu metu seucap nyata, masya Allah doana teh ya. Kata lagi mama kandang sapi, seorang ulama, mama gentur, mama apa itu gelar ya. Ulama yang lain, masya Allah sacidu metu seucap nyata, magina bersih ahli ibadah, sehingga doa teh dikabul Gusti Allah ya. Karena Allah dekat dengan hambanya. Nah, yang kedua adalah kapan kita harus berdoa? Ya, kapan? Ya tentunya dimanapun dan kapanpun kita Allah sangat mendengar. Tapi ada etika-etikanya, ya. Ada makom ijabah doa. Kalau di Mekah mah di Raudhoh, apa di Madinah di Raudhoh ya, antara makom Rasul dengan mimbar asli Rasulullah. Disebutkan di Raudhoh makom ijabah doa. Kemudian kalau di Mekah di Multazam antara Hajar Aswad dan antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kemudian di Hijr Ismail, kemudian di makom Ibrahim, kemudian
di Arafah ketika wukuf tanggal 9 Dzulhijjah ya, di gelincir matahari duhur sampai fajar, ngedoa di Arafah saat ijabah doa puncak haji. Ketika sa'i di antara itu lampu merah ya, Rabbi ghfir warham wa'fu wa takaram, itu saat ijabah doa, maqam ijabah doa. Kalau di kita di luar haram, di setiap masjid maqam ijabah doa, bukan di maqam tapi di masjid ya. Maqam ijabah doa teh di sana berdoa. Maqam ijabah doa ya. Kemudian ada saat ijabah doa, saatnya dari maqam, waktu kapan? Setiap habis sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunat, di sana saat ijabah doa. Kemudian setelah kita berbuat amal soleh, tos wiridan, tos dzikir, tos baca Al-Quran, tos berinfak, bisa juga berdoa setelah berbuat amal soleh ya. Kemudian kalau waktunya sepertiga malam tahajud ya, sepertiga malam kita berdoa ketika orang lain sedang pada tidur, kita berdoa jemplang-jempling ke Gusti Allah ya, berdoa teh. Kemudian lebih mantap lagi berdoa ketika dalam sholat. Kenapa? Dengan sholat kita khusus hubungan hamba dengan Gusti Allah. Artinya berdoa lebih terkabulkan daripada di luar sholat. Sholatnya doa, banyak doa ketika Fatihah, ada doa ihdinas siratal mustaqim, berdoa dalam sholat. Dalam duduk antara dua sujud, 8 permohonan itu Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Ya Allah, Rabbighfirli, ya Allah ampuni dosaku. Rabbighfirli warhamni, ya Allah kasihanilah diriku. Warhamni warfa'ni, angkatlah derajatku. Warzuqni, berikan rezeki kepadaku. Wajburni, sempurnakan kekuranganku. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni, ya Allah rezeki Nabi teh, warfa'ni, angkat derajat, wahdini, bimbinglah hidayah, wa'afini, peliharalah diriku, jaga diriku dari maksiat, dari malapetaka, dari penyakit, dari musibah. Wa'afini teh hayang diraksa ku anjeun, wa'fu anni, hapuslah dosa aku. 8 permohonan dalam sholat akan lebih terkabulkan daripada doa di luar sholat. Kenapa? Sedang hubungan dengan Allah dua arah, hamba dengan Gusti Allah gitu ya. Dalam sholat lebih terkabulkan. Kemudian sedang duduk tasawuf akhir, baca lagi innaka hamidum majid, berdoa lagi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Berdoa lagi, dikabulkan doanya. Duduk kemudian doa ketika sujud akhir, itu perbanyak doa ya, aksiru doa fi sujudikum, perbanyaklah doa ketika sujud kalian. Dikabulkan. Matak sholatnya tong garancang-gancang. Sholatnya tasbihna 3 kali, rukunya, sujudna, Rabbighfirli na tamatkeun, tasawuf akhir tamatkeun. Lain garancang we sholat teh, mangpang mengpeung ke sholat, ngadoa yang khusyuk. Itu ya, terkabulkan. Jangan sampai begitu sholat gancang, wiridan 1 jam 2 jam, hari sholat gancang. Itu kurang baik. Sholat perbaiki kita ya, perbaiki sholat kita, insya Allah akan terkabul doa kita. Kemudian prakteknya bagaimana? Tentunya kalau di luar sholat, tentunya afdolnya harus punya wudu, apalagi setelah dalam sholat ya, punya wudu, pakaian bersih, kemudian menghadap kiblat,
doa teh. Kemudian mengiba kepada Gusti Allah tong dilagukeun ngadoa teh. Mengiba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kitu ngadoa teh sing khusyuk mantep. Diawali ku tahmid dulu, salawat dulu, begitu pun akhirnya awal tahmid alhamdulillah salawat lagi. Itulah aduh pas 20 menitnya sakitulah bisnis yang penting mudah-mudahan aya manfaatna. Semoga Allah mengijabah doa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.